Shalom semuanya. Pertama-tama saya mau mengajukan sebuah pertanyaan ya. Tapi bukan apakah Anda orang Kristen, bukan. Pertanyaannya adalah siapa yang tahun lalu juga hadir di tempat ini yang sekarang hadir? Oh, cukup banyak tapi banyak juga yang enggak ya berarti ya. Coba saya balik ya. Siapa yang tahun lalu tidak hadir, sekarang hadir? Oh, lebih banyak ya. Oke. Kenapa yang enggak hadir ya? Dari yang hadir kali ini, tahun lalu enggak hadir tapi hadir kali ini. Yang baru pertama kali ikut konvensi EE. Oh, banyak ya. Oke, saya mau memberitahu Bapak Ibu yang baru pertama kali ikut ya. Pasti akan dapat banyak berkat, pasti akan menyenangkan karena orang-orang EE menyenangkan. Tahun depan datang lagi. Amin. Saya juga mau tanya ya. Siapa yang sudah lama nggak ikut konvensi EE, tapi balik lagi yang disebutkan Pak Lukas tadi. Ngaku, siapa? Oh ada ya, ada. Oke, ya. Baik. Saya tahun lalu hadir bersama dengan istri saya ya. Kali ini tidak bisa hadir, tapi saya ditemani oleh 2 orang dari kota Perth di Western Australia ya. Satu Bapak Brandon, majelis di tempat kami. Brandon, can you please stand up? Thank you. Dan satu lagi Ibu Sri Mulyati, silahkan pakai berdiri. Yeah. Ya. Baik Bapak Ibu, saya mau menyampaikan sebuah topik diberikan oleh panitia ya. Topiknya adalah ini, living sacrifice, totalitas dalam menghidupi Injil. Totalitas dalam menghidupi Injil. Living sacrifice ya, hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan, tapi dalam pengertian totalitas menghidupi Injil. Saya akan bacakan satu ayat, pendek saja, dan tadi juga sudah dibacakan oleh Pak Lukas. Filipi 1, 27a. Enggak ada di sini. Filipi 1, 27a. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Totalitas dalam menghidupi Injil, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Nah Bapak Ibu, saya di sini ada sebuah gambar. Ini foto nih ya, saya yang memfoto sendiri. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu yang hadir di sini, ini kira-kira di mana foto ini? Tahu tidak? Jatim Park 1, 2 atau 3? Atau Batu Love Garden? Batu Love Garden? Atau di Taman Safari di Puncak? Atau di mana? Ini gambar, bukan gambar ya, ini memang saya foto karena memang gardennya itu bagus ya. Tanaman hidup nih, tanaman hidup bisa berbentuk gitu ya. Tentunya memang di trimming, dipotong-potong jadi berbentuk kuda seperti itu ya. Di mana? Sumatera di. Bukan. Iya. Saudara siapa yang bisa nebak yakin di mana? Enggak ada ya. Di mana Pak Edwin? Raja Ampat? Enggak juga, enggak ada. Iya. Jadi tahun lalu saya dapat berkat Tuhan bisa pergi ke Turki sebenarnya. Tapi terus dari Turki ke Dubai. Dan saya heran ya,
Di Turki itu saya bisa ketemu ketua Pak Lukas di sana. Tahun sebelumnya teman saya pergi ke London, ketemu Pak Lukas juga. Waduh, Pak Lukas memang sering kemana-mana. Nah, dari Turki saya ke Dubai, lalu saya ke sini. Kok bagus ya, jadi saya foto begitu. Nah, cuma yang saya mau ceritakan itu adalah begini. Ini kan bagus nih ya, tapi itu panas terik begitu. Jadi saya dan istri itu cari tempat untuk bisa berteduh dekat kepada tumbuhan yang bentuknya kuda seperti ini. Pada waktu saya dekat, saya kaget. Ternyata yang dari depan tuh bagus. Dideketin, ternyata ada sarang laba-labanya, ada bentuk-bentuk jeleknya, kotornya begitu. Padahal dari depan bagus. Dideketi ternyata kurang bagus dan bahkan banyak yang gak bagusnya. Waktu saya ngalamin itu, langsung timbul dalam pikiran saya. Kita mungkin dari kejauhan, orang bisa melihat, bagus ini. Kita menjalankan penginjilan, metode bisa kelihatan bagus. Tapi apakah kalau kita benar-benar didekati, orang mendekati hidup kita dan melihat hidup sehari-hari kita, benar-benar hidup kita juga sesuai dengan keindahan yang dilihat dari jauh. Tadi Pak Lukas mengulang-ulang pertanyaan, apakah Anda orang Kristen? Jawabannya, iya gitu kan ya. Mengapa orang menyebut Anda orang Kristen? Karena belum hidup dekat dengan Anda kali ya. Seorang guru sekolah minggu berkata kepada murid-muridnya, kenapa orang-orang menyebut saya orang Kristen? Nggak ada muridnya yang berani jawab. Sampai ada kemudian setelah sekian menit, seorang yang anak sekolah minggu yang nakal angkat tangan. Lalu dia ngomong gini, orang menyebut Bapak orang Kristen karena belum kenal Bapak. Itu anak yang nakal ya kan, anak yang nakal. Nah tapi kalau ini memang diterapkan dalam hidup kita, sebenarnya apakah benar-benar kita orang Kristen, kita pelayan Tuhan, apakah kita yang mengabarkan Injil betul-betul menghidupi Injil secara totalitas? Nah ini yang kita akan pikirkan bersama ya. Apa sih yang dimaksud dengan totalitas dalam menghidupi Injil? Apa yang dimaksud? Ya, saya akan memberikan jawabannya secara yang bukan dan yang positif, yaitu definisinya ini begitu ya. Jadi kita lihat dulu yang bukan ya, lewat via negativa. Yang bukan dimaksud dengan totalitas menghidupi Injil adalah satu, bukan hanya suka memberitakan Injil. Saudara yang belajar tahu kan, penginjilan sebagai gaya hidup. Ya, tahu ya? Maksudnya adalah salah satu penerapannya, di mana saja, kapan saja ada kesempatan kita mengabarkan Injil. Betul ya? Tapi apakah orang yang memiliki penginjilan sebagai gaya hidup itu, gaya hidupnya berdasarkan Injil? Tidak otomatis ya. Bisa jadi juga enggak. Contohnya, kalau ada orang yang memiliki satu moto dan menjalankan penginjilan sebagai gaya hidup, tapi ternyata sombong. Nah, itu hidupnya tidak bergaya Injil. Ya kan? Atau orang yang memiliki penginjilan sebagai gaya hidup, kapan saja menginjili, tetapi punya prinsip dalam hati diam-diam, supaya Tuhan memberkati, supaya tidak dihukum Tuhan. Ini legalistik ini. Ini gaya hidupnya bukan Injil. Apalagi, saya pernah ada tahu orang yang menginjili, lalu orang yang diinjili itu diam-diam tidak mau terima, lalu ngomong ke saya, Pak gimana saya bisa terima Pak? Yang injili saya itu utang aja belum bayar. Wah, gaya hidupnya, meskipun penginjilan sebagai gaya hidupnya bukan Injil. Dan berkali-kali saya juga mendengar, Pak gimana saya bisa terima orang menginjili? Kalau dia hidupnya juga mabuk-mabukan, minum-minum sampai mabuk, juga berjudi, gimana?
Jadi rupanya totalitas menghidupi Injil itu tidak identik dengan suka memberitakan Injil ya. Harusnya suka memberitakan Injil, gaya hidupnya juga berdasarkan Injil, tapi ternyata itu tidak otomatis. Itu yang pertama. Lalu yang bukan juga, yang kedua, totalitas menghidupi Injil apa artinya? Yang bukan yang kedua adalah bukan hanya meneladani Yesus. Ya, bukan hanya meneladani Yesus. Saudara belajar EE kan pertanyaan diagnostik itu pertanyaan yang krusial ya, yang penting untuk bisa Injil itu masuk ya. Kalau saudara tanya seandainya Anda meninggal dunia hari ini, apakah Anda pasti masuk surga? Yakin gitu kan ya. Terus kenapa alasannya? Seandainya engkau berdiri di depan Allah dan Allah bertanya kepadamu, mengapa aku harus mengizinkan kau masuk surgaku? Alasannya apa? Kalau orang itu kemudian berkata, oh ya karena saya sudah berbuat baik ini itu meneladani Yesus. Jawab saudara apa? Harus baik apa? Saya memiliki hidup kekal bagi Anda. Jadi meneladani Yesus itu tidak sama dengan otomatis itu hidup berdasarkan Injil. Totalitas menghidupi Injil. Ya, jadi di dalam kekristenan kita tahu ada istilah WWJD ya. What would Jesus do? Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu ada dua pilihan, kita harus bertanya, dalam situasi seperti ini, what would Jesus do? Yesus akan lakukan seperti apa? Nah itu menjadi satu slogan yang banyak beberapa tahun lalu itu ditulis di ballpoint, di gelang, di kalung dan sebagainya. Tapi kemudian ada orang Kristen yang kemudian mengoreksi. Harusnya what would Jesus do itu didasari terlebih dahulu dengan what have Jesus done. Apa yang Yesus sudah lakukan terlebih dahulu kepada kita, baru kita bisa belajar meneladani dia dengan benar. Ya, karena agama-agama itu mengajarkan do, lakukan, termasuk teladani Yesus. Mahatma Gandhi pun mengatakan, teladani Yesus, tokoh agama Kristen. Lakukan. Alkitab mengajarkan dan D-O-N-E, sudah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Kita tinggal menerimanya dengan iman, tentunya iman yang benar, yang menyelamatkan. Lalu kita baru melakukan meneladani Yesus dengan benar. Ya, jadi totalitas menghidupi Injil tidak juga otomatis artinya itu hanya meneladani Yesus. Yang ketiga, yang bukan. Bukan hanya menguasai dengan baik firman Tuhan atau Injil Tuhan. Bukan hanya menguasai dengan baik firman Tuhan, bisa berkhotbah, bisa menggali Alkitab dengan baik, bukan hanya bisa melakukan penginjilan dengan metode EE, bisa ngajar, tapi ternyata tidak otomatis yang menguasai dengan baik firman Tuhan atau Injil, hidupnya berdasarkan Injil. Saya pernah satu kali diundang pergi ke satu daerah di Indonesia Timur sana. Ternyata KKR 2 hari, tapi saya cuma hari pertama. Hari kedua itu pembicara lain. Saya pada waktu tahu, pembicara yang jauh lebih terkenal nih dari saya ini ya, di Indonesia ya. Kalau di rumah saya lebih dikenal, tapi kalau di Indonesia dia lebih dikenal. Jadi pada waktu saya pimpin KKR di malam pertama, dia hadir sudah, dia ikut begitu ya. Daripada waktu itu saya khotbah tentang Injil, lalu selesai khotbah, saya adakan calling. Siapa yang mau menerima Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit. Gitu ya.
Terus bukan hanya angkat tangan, saya minta untuk maju. Nah waktu itu yang datang mungkin hampir 1.000, mungkin 800-an begitu ya. Yang maju itu cukup banyak begitu ya. 50 sampai 70 orang begitu yang mau terima Tuhan. Lalu saya doakan gitu ya. Selesai itu kami dipanggil pengurus untuk doa di ruangan belakang. Nah pada waktu selesai doa berterima kasih, terus majelis-majelis itu kan nyalamin saya kan ya. Waduh thank you ya, dahsyat, luar biasa gitu kan ya. Banyak yang bertobat gitu kan ya. Saya sih cuma bilang puji Tuhan gitu. Pembicara yang hari kedua itu tiba-tiba ngomong gini, bapak-bapak majelis dan ibu-ibu, ini belum seberapa. Besok lihat. Hah? Saya sampai kaget dia ngomong begitu. Ini belum seberapa. Besok lihat saya akan berkhotbah. Saya pikir, loh ini pengkhotbah hebat ini. Tapi kok meremehkan orang lain dan sombong sekali ya. Meskipun khotbahnya Injil, hidupnya tidak berdasarkan Injil. Itu maksud saya. Bisa kejadian begitu ya. Tapi saya sendiri juga pernah ngalamin ya saudara-saudara ya. Saya khotbah Injil, saya melakukan tapi saya sempat jatuh juga pada hidupnya tidak berdasarkan Injil. Di kota Perth, baru beberapa tahun saya melayani di sana, sekarang saya sudah 20 tahun lebih ya, baru beberapa tahun melayani di sana, saudara. Saya ini kan dari gereja Presbyterian, gereja yang ajarannya reform. Ya kan? Jadi saya merasa, kerjasama sama gereja-gereja lain yang tidak reform, gitu ya. Saya ini agak alergi gitu ya. Alerginya nggak tahu tangannya rada gatel atau batuknya gitu ya. Jadi satu kali mereka ngadain Natal gitu ya. Gabungan gereja-gereja yang pas bentrok dengan Natalnya gereja kami. Ada yang ngehubungin saya kan, ayo gabung saja gitu. Saya bilang nggak mau, saya adain sendiri. Sudah. Dan saya ngadain sendiri itu, yang hadir nggak kalah banyak. Yang gabungan tuh 300, kami juga 300. Dan bahkan konsulatnya, Bapak konsulat di Perth, konsulat Indonesia, datangnya ke kami. Wah. Tapi setelah itu lalu saya belajar tentang menghidupi Injil. Saya pikir, nggak benar ini ya. Saya mengkhotbahkan Injil, tapi spiritnya, kehidupannya tidak berdasarkan Injil. Jadi rupanya totalitas menghidupi Injil itu tidak sama dengan kita menginjili sebagai gaya hidup, tapi harus hidupnya bergaya Injil memang. Tidak sama dengan hanya meneladani Yesus, tidak sama dengan menguasai firman yang baik. Bisa menguasai Injil firman Tuhan dengan baik, tapi tetap hidupnya tidak berdasarkan Injil. Jadi hidup yang berdasarkan Injil itu yang bagaimana? Nah sekarang definisinya ya. Definisinya hidup berdasarkan Injil itu yang begini. Apa yang dimaksud dengan hidup berdasarkan Injil? Totalitas dalam menghidupi Injil. Kalau kita itu memang living sacrifice, hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Secara total kita mau menghidupi Injil, itu yang seperti apa? Seperti ini, saudara. Jadi yang disebut dengan totalitas dalam menghidupi Injil adalah kehidupan seorang pelayan Tuhan yang menjadikan karya penebusan Kristus yang sempurna sebagai kebenaran yang memotivasi, menguatkan, dan memberi perspektif yang benar dalam menjalani hidup ini untuk makin serupa Kristus. Ini definisi secara positifnya ya, via positiva. Kita sebagai pelayan Tuhan, kalau kita menjadikan karya penebusan Kristus yang sempurna sebagai kebenaran yang memotivasi di dalam menginjili, di dalam menjalani hidup ini, menguatkan kita, dan memberi perspektif yang benar untuk makin serupa Kristus. Berarti kita menjalani hidup yang berdasarkan Injil Kristus. Memotivasi ya saudara.
Yang pertama memotivasi. Itu logo gereja kami ini, saudara-saudara ya. The gospel driven. Jadi Injil itu memotivasi, menggerakkan. Di dalam worshiping God, di dalam beribadah, bahkan di dalam proclaiming the gospel, yang bagian sininya, oh enggak bisa. Dalam menginjili pun, menjalankan penginjilan metode EE pun, kita perlu dimotivasi oleh Injil itu. Bukan motivasinya bersaing, bukan motivasinya untuk dilihat orang, bukan motivasinya yang lain-lain. Ya, jadi the gospel driven seperti ini. Karena saudara-saudara perbuatan baik yang motivasinya itu tidak baik, itu bukan kesalehan tetapi kesalahan. Itu bukan sesuatu yang baik di mata Tuhan, tetapi sesuatu yang tidak baik. Buktinya ya saudara, Matius 15 ayat 8, Tuhan Yesus berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Bagus kan? Memuliakan Tuhan, muji-puji Tuhan. Tapi hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka melakukan semua itu. Yang dilakukan baik loh. Tuhan ngomong percuma. Karena motivasinya mereka itu tidak benar. Nah makanya saudara-saudara, mungkin saya pernah sebutkan ya, Alkitab itu sebetulnya mengajarkan bahwa grammar Alkitab itu indikatif mendahului imperatif. Indikatif itu artinya pernyataan anugerah Allah itu mendahului perintah-perintahnya. 10 hukum misalnya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku dan sebagainya. Itu didahului dengan indikatif yaitu pernyataan anugerah Allah. Akulah Tuhan Allahmu yang telah melepaskan engkau dari perbudakan di Mesir. Maka lakukanlah ini. Tuhan tidak mengatakan, lakukanlah semua ini, maka kamu akan kulepaskan dari perbudakan di Mesir. Tidak demikian, saudara. Tapi indikatif pernyataan anugerah Allah itu mendahului perintah-perintahnya. 1 Korintus 15:58. Karena itu, saudara-saudara, berdirilah teguh dan jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena itu, karena apa? Karena Kristus telah menang atas maut. Itu mendahului untuk kita bisa melayani dengan giat dan berdiri teguh. 1 Korintus 6 ayat 20. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Terus apa? Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Konteksnya jangan berzina, jangan bercabul. Karena kamu sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Itu indikatif. Lalu baru diperintahkan. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dan itu mencakup banyak hal di dalam Alkitab. Semua grammarnya seperti ini. Tata bahasa Alkitab itu ya. Tata bahasa dalam tanda petik ya. Itu sesuatu yang memang perlu kita untuk pikirkan baik-baik ya saudara ya. Karena memang orang itu kan melakukan hal yang baik, itu motivasinya bisa beda-beda sebenarnya ya. Saudara di sini datang 200 orang lebih ini, ya motivasinya pasti juga beda-beda ya. Saya pernah berkhotbah di gabungan gereja-gereja di Perth ya. Gabungan gereja-gereja di Perth, entah Natal atau saya lupa itu acaranya apa. Tapi pokoknya habis saya khotbah, ada 2 pemudi, kakak adik, yang kemudian nyamperin saya. Pak, foto sebentar ya Pak. Jadi artis sebentar dadakan saya. Diajak foto, habis itu, Pak mau tanya, Bapak gerejanya di mana? Oh, saya gerejanya saya sebutkan daerahnya Bull Creek begitu ya. Pak, kami boleh ke gereja sana? Loh, saya bilang, kamu ke gereja mana selama ini? Oh, kami ke gereja ini. Loh, kamu enggak apa-apa mau ke gereja kami? Iya ya, kami mau ke gereja Bapak. Gitu. Oh ya, saya kasih tahu saja jamnya, hari Minggu, jam berapa, alamatnya. Minggunya benar datang, saudara. Jadi pada waktu saya selesai kebaktian, dia belum pulang, mereka berdua, saya deketin ya. Saya sudah punya pikiran, wah mereka ini ke gereja saya mungkin ya, dalam hati mungkin. Karena saya mengkhotbahkan Christ Centered, Gospel Centered gitu ya. Jadi saya kemudian tanya waktu ramah tamah,
kalian ini sebetulnya kenapa kok ke gereja sini padahal sudah ke gereja lain. Terus mereka senyum-senyum. Saya tanya, loh kenapa? Karena bapak ini mukanya mirip papa saya. Nggak ada hubungannya, saudara, sama Crescenter. Nggak ada hubungannya. Kalau nggak saya tanya kan nggak tahu motivasinya apa ya, saudara-saudara ya. Jadi rupanya motivasi orang itu kan tersembunyi ya. Termasuk melakukan hal-hal yang baik. Makanya kita perlu untuk kemudian introspeksi diri. Apakah kita yang sudah belajar membuat penginjilan dengan metode EE sebagai gaya hidup, benar-benar kita hidupnya bergaya Injil berdasarkan Injil. Pertama dengan motivasi yang benar. Atau sebetulnya motivasi-motivasi yang lain. Yang kedua, hidup berdasarkan Injil secara totalitas, itu menjadikan Injil itu menguatkan. Menguatkan kita untuk melakukan kebenaran. Ini ya, saudara-saudara, di Matius 5:20 dikatakan di situ. Tuhan Yesus nih yang bicara. Kita baca bersuara bersama-sama ya. 2, 3. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara, ini Tuhan Yesus tujukan kepada orang-orang yang mendengar dia. Dan Tuhan Yesus ngomong kalau tidak lebih baik dari ahli Taurat dan orang Farisi yang berpuasa seminggu 2 kali, yang memberikan perpuluhan, yang melayani dengan ketat. Loh, ini apa maksudnya ya? Dan bukan cuma itu, kemudian Tuhan Yesus bicara tentang kamu mendengar jangan berzina. Aku berkata kepadamu, kalau kamu lagi ngelihat aja orang lain ya, tapi Tuhan Yesus di situ konteksnya ngomong tentang pria melihat wanita, lalu dengan hawa nafsu, kamu sudah berzina. Terus sampai kemudian Tuhan Yesus itu ngomong, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Matius 5 ayat berapa? 48, ini ayat hafalan VEE soalnya. Siapa yang bisa sempurna? Angka sempurna itu berapa? 9 bagus. Tapi sempurna enggak gitu ya. Angka sempurna itu 10 atau 100 gitu kan. Siapa yang bisa? Cuma saudara-saudara, kemudian kita bisa melihat bahwa sebelum Tuhan Yesus mengatakan semua itu, Tuhan Yesus sudah ngomong di dalam ayat 17-nya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi yang bisa menggenapi 100% itu Tuhan Yesus sendiri. Di dalam dialah kita baru dimampukan untuk bertumbuh. Hidup berdasarkan Injil di dalam mentaati perintah-perintah Tuhan. Ya, Timothy Keller itu pernah mengatakan bahwa pada waktu kita melihat perintah-perintah di dalam Alkitab, lihatlah perintah-perintah itu memang sebagai perintah ya. Tapi kita harus ingat yang kedua, layer yang kedua atau step yang kedua. Kita tidak mungkin bisa melakukan sesuai dengan standarnya Tuhan yang sempurna. Nggak mungkin. Tapi layer yang ketiga, kita harus tahu. Yesus sudah melakukannya secara sempurna. Dan itu diperhitungkan kepada kita yang percaya kepadanya. Kesempurnaan itu. Layer yang keempat. Di dalam dia, kita baru dikuatkan. Dimampukan. Untuk belajar bertumbuh, menghidupi hidup yang berdasarkan Injil. Jadi, menghidupi secara totalitas Injil Kristus yang kita beritakan melalui penginjilan metode EE ini, itu berarti kita menjalani hidup berdasarkan karya sempurna daripada Kristus yang sudah mati dan bangkit itu, yang memotivasi, menguatkan, dan memberikan perspektif yang benar. Saudara, menguatkan ini saya mau memberikan contoh tentang seorang yang namanya Austin Fruits ya. Fruits ini buah-buahan ya, Austin buah-buahan ya. Austin Fruits. Dia ini sedang menjadi seorang yang bersaksi di dalam pelayanannya Josh McDowell.
Dan dia ternyata menuliskan kesaksiannya. Itu judulnya Wounds, Shame, and Isolation. My Story, kesaksiannya. Saudara, dia menarik karena dia bercerita bahwa sebenarnya sejak belasan tahun ya, baru 12-13 tahun, dia sudah terpapar pornografi. Diam-diam dia tetap aktif persekutuan di gereja, tapi pornografi tidak lepas. Dan itu terus dia bawa sampai pemuda. Dan dia merasa, apa artinya Injil? Apa artinya firman Tuhan? Kalau saya bisa memuji Tuhan, bisa melayani, bisa memberitakan, tapi hidup saya sebenarnya kalah dengan kuasa dosa. Tapi kemudian pada waktu dia mendapatkan kelompok kecil, yang kemudian belajar tentang Injil. Di dalam Kristus yang telah mati dan bangkit, kita pasti mendapatkan kekuatan, lalu mereka saling mendoakan, saling menopang. Dia terlepas daripada pornografi itu. Dan ini menjadi kesaksian dia yang dia bagikan tiap kali diminta untuk bersaksi. Injil Kristus menguatkan, memotivasi, menguatkan, dan juga memberi perspektif yang benar. Saudara, perspektif berdasarkan Injil Kristus, itu perspektif besarnya adalah kita melihat Alkitab ini menjadi 4 bagian ya. Ciptaan, jatuh dalam dosa manusia, lalu ada penebusan Kristus, lalu nanti akan ada restoration, yaitu pembaharuan total. Nah, EE itu bicara khususnya di redemption itu. Dan itu menjadi memang titik pusatnya. Padahal kita juga tidak mengesampingkan adanya creation, fall, dan restoration. Makanya gerakan EE ini kan suka disalah ngerti kan. Kok cuma ngomong masuk surga, cuma ngomong keselamatan. Padahal kan Injil itu juga memperbarui lingkungan, mempengaruhi kehidupan, bahkan sampai nanti restoration. Ya kita memang konsentrasinya di redemption tanpa mengabaikan sebenarnya perspektif yang luas ini. Nah ini perspektif ya, Injil itu memberikan perspektif. Nah perspektif juga dalam hidup sehari-hari. Dan itu contohnya bisa banyak ya saudara-saudara ya. Saya memberikan beberapa contoh saja ya, memberikan perspektif itu seperti ini ya saudara ya. Kapan hari itu saya nyanyi lagu ini nih. Saudara tahu nih pasti lagunya ya. Ku ada sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap tahtamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Saudara mungkin di gereja saudara memang lagu ini dikenal ya, sehingga kebanyakan saudara bisa menyanyikannya. Nah pada waktu saya menyanyikan, saya itu agak terganggu dengan yang saya bold itu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Dan anugerah di sini itu kan dihubungkan dengan yang telah selamatkanku. Jadi masa Kristus itu yang sudah mati di atas kayu salib dan bangkit kembali, anugerah keselamatannya itu bertambah-tambah. Bukankah di dalam Yohanes 15 ayat 13 tidak ada lagi kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Jadi sebenarnya kasih Allah di dalam Kristus yang sudah memberikan Yesus itu sampai mati di atas kayu salib dan bangkit kembali, itu kasih yang sudah tidak dapat bertambah lagi, tidak bisa berkurang lagi ya kan. Jadi saya pikir ini artinya apa ya? Saya lihat pengarangnya.
Oh, Pak Williar Kauntu, tapi saya belum sempat ketemu dia. Mungkin saudara kenal dengan dia ya. Saya ini belum tanya dia ya, tapi saya kalau ketemu saya mau nanya, ini maksudnya apa? Semakin hari semakin bertambah. Cuma bagi saya sendiri, lagu ini kalau dinyanyikan, kita harus memiliki perspektif yang benar. Semakin hari semakin bertambah, bukan kasih Allah di dalam Kristus yang sudah tidak bertambah, tidak berkurang itu. Tetapi semakin hari semakin bertambah itu pemahaman dan pengenalan kita akan kasih Allah yang sudah sempurna itu. Jadi kita perlu mengalami, mengenal yang bertambah-tambah. Begitu. Nah ini salah satu perspektif Injil itu akan menolong kita demikian ya. Lalu juga dalam hal apa ya, misalnya ini saudara. Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. Kejadian 3:21. Ini kepada siapa? Mereka di sini siapa? Adam dan Hawa. Yang sebelumnya waktu sadar mereka berdosa, mereka membuat dari daun pohon ara. Lalu membuat jawat, membuat pakaian. Tapi itu diganti oleh Allah dengan kulit binatang. Bukan karena kulit binatang itu lebih mahal, dan memang benar ya, tas atau pakaian dari kulit lebih mahal. Tapi itu memang menunjukkan bahwa adanya korban, yang menunjuk kepada korban sang anak domba Yesus Kristus kan. Kita dipakaikan jubah kebenaran di dalam Kristus. Nah kalau kita hidup berdasarkan Injil Kristus, itu juga bisa ya seperti seorang berkata, tatkala tiap hari saya itu selesai mandi. Saudara tiap hari mandi kan ya? Boleh tiap hari, enggak tiap hari juga enggak apa-apa, pokoknya setiap kali mandi, saudara kan pakai pakaian, ya kan? Nah kalau saudara kemudian mengingat ada pakaian kebenaran Kristus yang juga dikenakan pada kita, yang sebenarnya itu telanjang dan penuh dosa di mata Tuhan. Itu berarti kita memiliki perspektif rohani. Perspektif rohani contoh lainnya mungkin ini saudara ya. Ini ayat hafalan. Saya mau minta saudara coba ya lihat ayatnya langsung ucapkan coba ya. Karena ini ayatnya dari ayat hafalan EE ini ya. Ini Yohanes 10 ayat 28. Nah, gampang kan? Aku kan hidup kekal kepada mereka. Sampai berapa tahun? Sampai selama-lamanya. Luar biasa ini ya. Ini perspektif Injil itu Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Meskipun kita itu terlepas. Ya. Nah ini juga bisa diterapkan bukan cuma keselamatan saudara ya. Tapi juga dalam hidup sehari-hari ini. Saya yang lalu itu membaca satu kisah tentang, saya nggak tahu sudah saya pernah bawakan di sini atau enggak, tapi sudah pun nggak apa-apa ya, mengingatkan saudara itu di Florida di Amerika, pernah ada seorang anak kecil yang tinggal sama papa mamanya itu belakangnya itu danau. Lalu papa mamanya udah kasih tahu kalau mau berenang di danau itu jangan sendirian ya, karena kadang-kadang jarang sih bisa ada buaya. Tapi suatu kali derajatnya itu panas sekali, 40 derajat mungkin. Jadi mamanya lagi masak di dapur, dia diam-diam lewat pintu belakang, dia ke danau itu ngeliatin, airnya jernih, panas gini. Nggak apa-apa lah berenang sebentar. Dia langsung buka bajunya dengan celana saja dia berenang. Waktu dia berenang, mamanya lihat, aduh anak saya nggak ngomong nih. Lagi dia ngeliatin anaknya berenang, dari kejauhan itu ada gerak-gerak. Mungkin buaya. Dia cepet-cepet ibunya itu keluar, langsung ngeliatin, loh itu benar buaya. Dia langsung teriak, anakku balik cepet ada buaya. Anaknya itu dengar, lagi sampai di tengah-tengah. Dia kaget, dia langsung balik. Tapi waktu dia balik, buayanya itu udah juga ngejar. Jadi dia berenang secepat-cepatnya, buayanya itu ngajar. Sampai di pinggir, buayanya itu juga sudah dekat. Anak itu segera lompat, pegang tangan mamanya, mamanya pegang dia. Tapi buaya itu juga lompat, kakinya digigit. Pada waktu kakinya digigit, mamanya itu tarik-tarikan dengan buaya itu. Dia sambil teriak, tolong, tolong, tolong. Ada orang lewat di situ. Di Amerika orang suka bawa ini memang pistol gitu ya.
Dengar ada ibu itu teriak-teriak, dia deketin, ternyata ada buaya yang menggigit seorang anak, dia ambil pistolnya, dia tembakkan ke buaya itu berkali-kali sampai pelurunya habis. Buaya itu mati. Mulai gigitannya itu terlepas, anak itu selamat. Tapi anak itu kakinya luka parah. Jadi dibawa ke rumah sakit. Nah itu menjadi berita yang mengejutkan di daerah situ kan. Lalu ada wartawan lokal yang datengin anak itu. Waktu datengin di rumah sakit, kakinya yang digigit buaya itu kan tertutup. Lalu wartawan itu ngomong begini di tengah-tengah wawancaranya. Boleh nggak saya lihat kakimu bekas gigitan buaya itu? Lalu anak itu bilang, boleh juga sih. Mau lihat ya? Lalu dia bukakan pelan-pelan. Tapi ya sambil dia bukakan, sebenarnya gigitan buaya itu nggak penting. Yang lebih penting, lihat nih tangan saya. Tangan saya ini juga ada luka-luka. Luka-luka bekas daripada kuku-kuku mama saya. Yang tidak pernah melepaskan saya dari gigitan buaya. Setelah saya membaca kisah itu, saya ingat nih. Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Jadi dari semua masalah yang seperti buaya yang menggigit itu di dunia ini. Jangan pernah menyerah. Karena Tuhan Yesus tidak pernah menyerah dan melepaskan kita. Dan ini menjadi satu perspektif daripada hidup berdasarkan Injil. Jadi masih banyak sudah ya perspektif itu yang bisa kita terapkan. Tapi sekarang kita tahu totalitas menghidupi Injil. Itu bukan hanya kita itu menyampaikan Injil. Itu baik meneladani Yesus, itu baik. Kita menguasai firman Tuhan, menguasai Injil, bisa mengajar, itu baik. Tetapi ternyata tidak otomatis kita perlu mendasarinya. Dimotivasi oleh karya sempurna Allah yang menggerakkan kita. Dikuatkan oleh Kristus yang sudah menebus kita. Dan itu akan membawa kita memiliki perspektif kehidupan berdasarkan firman Tuhan, Injil Kristus. Nah saudara dan saya, kita perlu bertumbuh bersama-sama ya. Saya sendiri juga masih terus di dalam proses. Nah, saya memikirkan kalau kita benar-benar ada di dalam proses totalitas menghidupi Injil, itu pasti ada ciri-cirinya dong ya. Ciri-ciri bahwa kita ini menghidupi Injil atau tidak, itu seperti apa? Ya. Karena kadang-kadang saya itu ingat kalau pas merenung begitu ya, Tuhan Yesus pernah berkata di Matius 7, 22, 23 itu, pada hari terakhir, banyak orang, nah ini bukan sedikit loh saudara, banyak orang yang pikirnya masuk surga, Yesus bilang kenal aja gak pernah. Padahal sudah mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu. Jadi sudah melayani yang luar biasa ini. Nah sekarang kalau kita betul-betul seorang pelayan Tuhan yang bukan cuma mengabarkan Injil tapi menghidupinya, ciri-cirinya itu apa saudara-saudara ya? Ini ada beberapa ciri ya. Ciri-cirinya yang pertama-tama yaitu kita ini ciri-ciri dominannya. Kita mengalami dalam hidup ini brokenness, but in the same time kita memiliki full hope in God, in Jesus. Jadi kita menyadari keberdosaan kita, kebusukan kita, but in the same time pada saat yang sama kita juga memiliki pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Ya saudara-saudara itu disadari oleh Rasul Paulus sendiri ya. Rasul Paulus itu di dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, ini ayat sering ya dikutip ya. 1 Korintus 15 ayat 9 dia berkata, di dalam pelayanannya sebagai rasul, di antara para rasul, aku ini paling berdosa. Loh, berapa waktu kemudian, Efesus 3 ayat 8 dia mengatakan, di antara orang-orang kudus, di antara orang-orang percaya, aku paling berdosa. Dia menyadari brokenness-nya. Lalu di menjelang dia tidak lama akan meninggal, 1 Timotius 1 ayat 15, dia berkata, di antara orang-orang berdosa di dunia ini,
Aku paling berdosa. Ini kepekaan seorang yang dekat dengan sang terang ya. Kita makin dekat dengan terang makin tahu busuknya kita ya. Kalau kita bilang kenal Tuhan, tapi kita itu tenang-tenang dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, ini question mark ya. Apakah betul kita kenal Tuhan? Jadi ada brokenness, tapi bukan lalu kita itu hopeless, bukan. Kita justru punya pengharapan karena in the same time kita yang dikasih Tuhan. Ya, makanya Rasul Paulus berkata bahwa dia itu tapi mendapatkan kasih karunia Tuhan sehingga dia mau melakukan tugas pelayanan ini dengan giat, dengan sukacita, dengan bersyukur. Karena dia itu sangat berdosa tetapi Tuhan itu mengasihaninya. Nah ini mesti ada di dalam kehidupan kita ya. Saudara-saudara saya ingat ini cuma satu analogi ya. Satu cerita yang saya baca tentang seorang raja yang di dalam memimpin kerajaannya. Itu kok menteri-menterinya, orang-orangnya itu korupsi gitu. Ya, kok enggak seperti di Indonesia. Ya, saudara-saudara. Jadi dia kemudian berpikir gimana ya caranya ya untuk ngatasin ya. Setiap menterinya, khususnya menteri keuangan kok selalu korupsi gitu. Akhirnya dia minta beberapa orang yang terpercaya, cari orang di kerajaanku yang sangat-sangat bisa dipercaya. Enggak apa-apa, mau statusnya rendah pun enggak apa-apa, pokoknya bisa dipercaya. Singkat cerita, utusan itu nyari, ketemu seorang penggembala domba. Dites, ada uang ditinggalkan dan sebagainya, pokoknya dia lulus. Bisa dipercaya, akhirnya dia dibawa dijadikan menteri, saudara. Tapi karena dia dari bawahan langsung jadi salah satu pimpinan di Departemen Keuangan. Teman-temannya ini kan pada jealous ini ya, iri, cari-cari kesalahan. Lalu satu kali ternyata orang-orang yang gak suka ini suka melihat nih, setiap kali pulang kantor sore-sore, ini bekas penggembala ini selalu masuk ke gudang penyimpanan uang. Dan keluar dari situ dia pasti memasukkan sesuatu. Nah kemudian ini pasti dia juga korupsi, ya kan? Jadi dia kemudian meminta satu kali raja itu pas memang ada acara pertemuan, Pak orang yang Bapak percaya itu juga ternyata korupsi. Ah mana mungkin, ayo Pak ikut kami. Selesai daripada kerja, bekas penggembala itu masuk ke ruangan itu. Lalu waktu keluar, dia sambil memasukkan sesuatu di kantongnya. Raja itu dan beberapa orang yang mencegat itu melihat. Langsung raja bilang, apa yang kamu masukkan di kantong? Oh, bukan apa-apa Pak. Apa yang kamu masukkan di kantong? Kamu ternyata juga ngambil ya? Lalu dia keluarkan pelan-pelan. Ternyata waktu dikeluarkan bukan uang saudara. Yang dikeluarkan itu adalah secarik akan kain kotor. Lalu dia tanya, untuk apa kamu masukkan begitu? Pak, saya ini penggembala domba, saya ini orang yang sebetulnya rendahan. Bapak percayakan kepercayaan seperti ini. Kan pasti memang banyak godaan. Setiap hari saya mau pulang, saya selalu ingatkan diri saya. Saya ini hanya penggembala domba yang sebetulnya semua ini karena anugerah Tuhan. Jadi saya harus tetap terus bisa bekerja dengan jujur. Oh saudara-saudara, saya kemudian berpikir iya ya, kita ini juga sebenarnya bukan hanya dari rendahan. Kita bahkan orang yang layak untuk Tuhan buang. Buang di neraka kekal selama-lamanya. Kita ini memang broken, kita ini memang busuk. Tetapi kasih karunia Tuhan yang menolong kita untuk dijadikan orang-orang yang dipercaya, bahkan dipercayakan harta yang berharga untuk menyampaikan kepada orang lain Injil Yesus Kristus. Jadi kalau kita itu sadar kita broken, tapi in the same time kita juga ingat kasih karunia Tuhan yang besar. Disitulah kita itu sedang menjalani hidup yang berdasarkan Injil Kristus. Itu ciri dominan yang pertama ya saudara ya. Ciri dominan yang kedua, saudara dan saya itu humble, rendah hati, enggak sombong, enggak meremehkan orang lain. But in the same time, pada waktu yang sama kita juga bisa berbangga.
boasting. Tapi yang kita boasting itu adalah karena Kristus dan karya keselamatannya. Saudara-saudara, Yeremia 9, 23, 24 itu ayat yang terkenal ya. Mari kita baca bersuara bersama-sama. 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita memang orang-orang yang mendapatkan akan kasih karunia dan pertolongan daripada Tuhan ya. Kita seharusnya bisa humble dan in the same time kita itu bisa berbangga. Tapi berbangganya karena Kristus yang memang sudah menebus kita. Nah saudara, kalau kita bisa menjalani hidup berdasarkan Injil, lalu kita itu muncul akan ciri-ciri dominan seperti ini, maka di dalam menjalankan penginjilan metode EE pun, ciri yang ketiga ini juga akan muncul, yaitu ini saudara yang ciri ketiga. Similar but not identical. Serupa tapi tak sama. Apa yang saya maksud dengan serupa tapi tidak sama? Begini saudara ya, jadi ada sebuah buku. Ini sebenarnya bukunya bukan buku khusus buku Kristen, tapi ada kalimat itu yang saya suka dari buku itu. Buku itu ditulis oleh orang yang namanya Steve Kera. Dia mengatakan begini, winners, pemenang, don't do different things. They do things differently. Seorang yang menang, baik dalam dunia bisnis, dalam dunia apapun, seringkali tidak melakukan hal-hal yang berbeda dengan orang-orang yang tidak sukses itu. Sama-sama kerja, sama-sama bisnis, tetapi melakukannya dengan cara yang berbeda. Nah, ini menjadi satu hal yang saya itu ingat-ingat terus ya, saudara-saudara ya. Ada orang berkata begini, bedanya apa sih sebetulnya orang Indonesia juga pergi ke perusahaan kerja mungkin dari jam 8 pagi sampai jam 5. Orang-orang di China juga kerja dari jam 8 sampai jam 5, tetapi kenapa produknya itu lebih banyak dan lebih berkualitas begitu. Lalu ada orang yang mengatakan mereka melakukannya dengan cara berbeda. Yaitu pada waktu masuk, kalau kita di sini masuk jam 8, jam 8 baru datang, ya kan. Terus siap, mungkin ngerjain jam 9. Pulang tuh jam 5, jam 4 sudah berhenti, ya kan. Siap, jam 5 pulang. Kalau mereka namanya kerja jam 5, jam 8 sampai jam 5, ya jam 8 sebelumnya sudah datang. Begitu jam 8 tepat langsung kerja. Jam 5 selesai, ya baru selesai, begitu. Nah ini dengan cara yang berbeda ya, sama-sama kerja di perusahaan, tapi cara kerjanya berbeda. Demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Seringkali kita melakukan hal-hal yang bisa sama saja ya dengan orang dunia. Kita kerja, kita juga menikah, kita membesarkan anak, kita juga melakukan banyak hal yang sama dengan orang dunia. Tetapi kalau kita hidup berdasarkan Injil, kita melakukannya dengan cara yang berbeda. Saudara, saya akan tekankan lagi kebenaran ini ya. Seringkali orang hidup, termasuk orang Kristen, jatuh bukan pada berdasarkan Injil, tidak menghidupi Injil secara total, meskipun berhubungan dengan penginjilan. Yaitu kita itu masuk dalam lingkaran kerja atau lingkaran dunia. Work cycle. Kita mau berprestasi. Ya, kita mau berprestasi, achievement. Nah kita berpikir bahwa semua itu untuk supaya diterima. Kita ke sini ya. Karena itulah yang membuat berarti. Jadi kita terus untuk mau achieve atau kita berprestasi, karena itulah yang membuat kita itu bisa diterima.
Gitu. Jadi ini lingkaran dunia seperti itu ya. Termasuk melakukan EE kan ya. Kita melakukan EE supaya berprestasi, supaya tidak kalah dengan daerah lain. Karena itulah yang membuat saya berarti dan itu terus-menerus kita lakukan supaya kita diterima dan dipuji orang. Terus kita lingkarannya seperti itu. Itu work cycle. Tapi saudara kalau gospel cycle atau grace cycle, kita juga melakukan prestasi. Cuma dengan cara yang berbeda, yaitu kita start dengan sudah diterima dalam Kristus. Dan oleh Roh Kudus kita dipelihara. Dan itulah sumber kita itu berarti. Dengan sukacita dan bersyukur kita berprestasi. Beda kan saudara-saudara ya. Apa yang kita lakukan sama ini. Termasuk juga menjalankan penginjilan EE prestasi ini, kita bisa berdasarkan work cycle untuk diterima orang, tapi seharusnya kita berdasarkan Injil, yaitu grace cycle. Saudara-saudara sampai di sini, saya mau minta saudara-saudara untuk merenungkan kebenaran yang baru kita dengarkan ini. Dan yang saya tutup dengan winners do not do different things. They do things differently. Sama-sama mau berprestasi tapi dunia mendasarkan prestasinya untuk mencari arti hidup dan penerimaan. Sedangkan kita berdasarkan grace Injil Kristus. Karena kita sudah diterima, dipelihara. Dan itulah sumber arti kita. Kita melakukannya dengan sukacita, dengan bersyukur, dengan untuk kemuliaan Tuhan. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya untuk saudara-saudara itu melakukan refleksi diri. Yang pertama, sejauh mana Anda mengalami broken, in the same time, saudara tetap memiliki pengharapan di dalam kasih karunia Tuhan. Dan sejauh mana kenyataan ini mempengaruhi pelayanan Anda, seperti Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15, 9 dan 10, dia tetap menyadari dosanya, dia melihat grace is greater, Injil Kristus lebih besar, sehingga dia itu mau melakukan tugas pelayanannya dengan sukacita, dengan full heart. Yang kedua, mengapa dalam menjalankan penginjilan, dengan metode EE juga termasuk, kita seharusnya memiliki sikap yang humble. Dan yang ketiga, dalam menjalankan penginjilan atau berprestasi dalam hidup, apakah selama ini kita sudah ada di dalam menghidupi Injil berdasarkan grace cycle, bukan untuk mencari arti hidup? Atau kita ini masih work cycle, mencari arti hidup di situ? Saudara, saya minta untuk bisa masing-masing memikirkan secara pribadi, lalu berdoa secara pribadi, bahkan saudara memegang buku kan ya. Saudara boleh juga tuliskan di situ akan refleksi diri saudara. Sementara mungkin pemusik bisa memainkan sebuah lagu, kita masuk di dalam saat teduh. Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, waktuku miliknya. Pun waktuku miliknya, bagi Yesus semuanya. Pun waktu
Tanganku bekerja baginya, kakiku mengikutnya. Mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus penguatnya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Musik saja memainkan lagu ini. Dan tolong dimunculkan lagi 3 pertanyaan refleksi tadi. Dan silakan saudara-saudara untuk berefleksi diri, berdoa secara pribadi, bahkan menuliskan tekad atau hal-hal yang perlu dituliskan di dalam buku saudara.
Kita bersatu dalam doa. Sungguh kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan. Karena anugerah-Mu saja kami boleh mengenal Injil Kristus. Karena anugerah-Mu saja ya Tuhan, bahkan kami juga diberi kesempatan untuk boleh dapat menyampaikan Injil Kristus itu kepada orang-orang di sekeliling kami. Tuhan, kami bersyukur saat ini kami boleh diingatkan untuk bukan hanya kami menjadi pelayan Tuhan yang menyampaikan berita Injil Kristus, tetapi juga kami boleh dengan kekuatan dan pertolongan-Mu menghidupi Injil itu. Tolong kami ya Tuhan, supaya tatkala kami boleh melakukan pelayanan kami dimotivasi oleh karena anugerah keselamatan di dalam Kristus yang sempurna yang sudah kami terima. Kami dikuatkan oleh karena Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kami, membenarkan kami. Bahkan kami boleh terus bertumbuh di dalam memiliki perspektif. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan menjadi perspektif bagi kami di dalam memikirkan kehidupan sehari-hari maupun di dalam berbagai pelayanan dan kehidupan keluarga dan berbagai area kehidupan kami ini. Tuhan tolong kami pada waktu kami menyadari akan dosa-dosa kami. In the same time kami juga mengingat akan kasih karunia-Mu yang besar. Tolong kami juga boleh melakukan pelayanan ini dengan rendah hati Tuhan, karena semuanya adalah anugerah-Mu. Dan kami mohon Tuhan juga boleh menolong kami ya Tuhan, supaya di dalam menjalankan tugas-tugas kami, baik sebagai orang-orang yang menyampaikan penginjilan melalui metode EE, maupun melalui pekerjaan kami dan kehidupan kami di mana kami ingin untuk bisa berprestasi. Kami bukan lakukan berdasarkan akan lingkaran dunia yang mencari arti hidup di prestasi kami. Tetapi kami boleh mendapatkan dan selalu diingatkan akan arti hidup kami di dalam Kristus yang sudah menebus dan menyelamatkan kami. Sehingga kami boleh melakukan berbagai tugas kami, prestasi yang kami kejar, adalah untuk kemuliaan nama Tuhan saja dengan ucapan syukur dan dengan sukacita. Tuhan, penguraian daripada kebenaran firman-Mu telah berakhir pada sesi ini, tapi kami mohon kiranya Allah Roh Kudus terus boleh memimpin dan berkata-kata kepada setiap kami, sehingga kami boleh terus bertumbuh di dalam menghidupi Injil Kristus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mohon semua ini dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.